Oke, selamat malam teman-temanku tercinta. Suara saya bisa didengar? Cukup jelas kah? Teman-teman bisa respon dari chat ya. Kalau nggak bisa unmute ya, saya juga nggak tahu nih caranya. Oke, oke ada 16 orang yang sudah join. Ada Mas Abdul, ada Pak Agus, ada Mas Akbar, ada Pak Yu, Mas Fajar, Mas Ismu, Pak Maskur, dan teman-teman lain ya. Oke, mungkin kalau dilihat dari judulnya, materi ini nggak menarik, teman-teman. Ya, kalau dilihat dari judulnya, materi ini nggak terlalu menarik. Karena saya nggak menampilkan apa tips trading kah, atau tips technical, ataupun rahasia apa. Di sini saya tidak menampilkan itu. Tetapi yang mau kita bangun malam ini, teman-teman, kembali lagi, yaitu adalah kita mau bikin semuanya ini lebih clear, lebih jelas. Nanti akan ada teman-teman saya juga yang di pertengahan akan share info. Oke, Mas Akbar, siap Mas Hafiz. Nah, saya bilang market itu simple, teman-teman. Tradernya yang ribet. Eh, ada yang nggak setuju dengan apa yang saya tuliskan di atas? Saya nggak cari yang setuju, saya cari yang tidak setuju. Ada yang tidak setuju? Boleh chat ya di kolom chat ya. Oke, belum ada respon. Nah, teman-teman, eh, saya bikin webinar ini bukan tanpa alasan ya. Siap, Mas Ade. Tapi memang ada alasannya. Bukan tanpa alasan, tapi memang ada alasannya. Jadi saya punya tujuan di sini buat Anda-Anda yang masih eh, sering ribet-ribet dengan market ya. Oke, Pak Yo manut, awas rak manut, tak jewer. Market itu nyebelin, senyebelin news. Oke. Nah, tujuan saya membuat webinar ini, teman-teman. Market itu simple, tradernya yang ribet. Yang pertama, saya mau rubah perspektif. Ya, saya mau buat teman-teman agar tidak terlalu berlebihan memandang market ini. Inti pertama ya, teman-teman. Lalu hal yang kedua, saya mau coba mengatasi kebingungannya teman-teman. Ya, mengatasi kebingungan dan rasa kewalahan yang dialami oleh individu yang baru mengenal dunia trading ini. Kenapa spasinya jauh sekali ya? Biarin aja. Ya, jadi jangan sampai Anda baru kenal dunia trading ataupun sudah lama mengenal trading, teman-teman masih kebingungan dengan trading ini sendiri. Ya, malam Mas Boy. Yang ketiga, teman-teman bisa mengurangi overthinking. Ya, mengurangi kecenderungan berlebihan dalam menganalisa dan membuat keputusan trading. Dan fokus ke langkah-langkah yang sederhana.
At least dengan hal yang sederhana bisa making money kok teman-teman. Nggak perlu ribet-ribet ya. Nggak selalu membutuhkan 20 indikator Anda jadikan satu. Tidak selalu membutuhkan gambaran yang ruwet ya. Ruwet itu kadang-kadang tergantung perspektif juga sih. Perspektif siapa? Antara ruwet itu Anda melihat gambarnya orang lain, Anda melihat chartnya orang lain, atau Anda melihat chartnya Anda sendiri. Karena saya pernah punya temen ya, dia pasang banyak indikator di chartnya dia. Alhasil saya tanya, bro, lah yang terus dilihat apa? Lah yo aku yo bingung. Kata dia begitu teman-teman. Karena jujur candlesticknya atau price-nya ini, harganya ini malah jadi nggak kelihatan teman-teman. Ya, price yang ada di sini malah jadi nggak kelihatan karena ketutup oleh indikator-indikator yang terlalu banyak. Nah, itu keren nih Kak Cakar ayam ya Mas. Malam Ibu. Ya, nah jadi saat kita melakukan atau menyimpulkan hal yang simpel itu akan mempermudah kita sendiri. Ya teman-teman. Merubah perspektif, mengatasi kebingungan, mengurangi overthinking. Ya, lalu mengurangi stres. Orang akan lebih rileks ya dengan sudut pandang yang sederhana. Akan lebih rileks ya teman-teman. Jadi Anda akan lebih santai teman-teman. Anda akan lebih santai. Oke. Lalu peningkatan keterampilan pengambilan keputusan. Saat Anda sudah berpikir sederhana, Anda akan lebih cepat dan lebih efektif, teman-teman. Anda akan lebih cepat dan lebih efektif. Ya, nggak perlu bulat. Bahasanya nggak perlu bulat. Nanti kita akan sampai ke tips-tipsnya kok, teman-teman. Ya, nanti kita akan sampai ke tips-tipsnya dan meratakan itu. Jadi kita bikin satu rule yang baku dan rule itu jelas. Ya, oke teman-teman. Kompleksitas yang sering diciptakan trader. Oke, trader cenderung membuat strategi trading yang terlalu rumit dan banyak indikator teknikal dan alat analisa lainnya. Ini membuat pengambilan keputusan jadi lebih sulit. Ya, ada teman-teman yang pakai ini misalkan ini price action ya, kita gambar price action. Lalu teman-teman tambahkan misalkan seperti ini. Ya, Anda tambahkan lagi indikator. Kurang puas, tambahkan lagi. Tarik. Nah, saya tambahkan EMA, saya tambahkan super order block. Oke, teman-teman. Ruwet gak, teman-teman? Oke. Moving average paling simple. Boleh. Boleh, Mas. Cuma jangan terlalu banyak gambar juga ya. Nah, kalau begini kan Anda lihat jadi makin ruwet ya, teman-teman. Ya kan saya hapus dulu. Umpetin dulu lah ya. Oke. Jadi kalau aku pribadi, teman-teman, saya pribadi ya, strategi trading yang terlalu rumit dan banyak indikator teknikal dan alat analisa tambahan itu akan bikin Anda keputusannya lebih sulit. Ya, itu akan jadi blunder buat Anda sendiri.
Ya, 3 MA cukup. Bohong. Pasti Bapak tambahi lagi yang lainnya. Ya, pertama adalah over complicated. Yang ketiga, yang kedua, hal yang membuat kompleksitas ya teman-teman. Ini overtrade. Trader cenderung terlalu aktif dalam berdagang, melakukan banyak transaksi dalam waktu yang singkat. Ini memicu overthinking dan membuat keputusan trading yang tidak terencana dengan baik. Oke, teman-teman. Ya. Jadi makin sering Anda masuk keluar masuk keluar masuk keluar, tradingnya teman-teman jadi bingung karena transaksinya terlalu banyak, teman-teman. Karena transaksi Anda ini terlalu banyak. Jadi Anda akan bingung sendiri. Takutnya. Ini kan saya paste di channel Telegram kita. Ya, biar jadi reminder buat teman-teman. Lalu, trader kadang-kadang membuat dia ada di dalam keputusan yang kompleks. Yang hatinya itu jadi nggak benar-benar satu keputusan, teman-teman. Ya, banyak trader yang fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko. Ya, ini mengakibatkan kerugian besar jika trading berjalan tidak sesuai rencana dan berakhir dengan tingkat stres yang tinggi. Karena apa? Saat Anda buy atau Anda sell tanpa manajemen risiko yang Anda persiapkan di depan, Anda akan maju mundur. Ini harus saya cut loss atau saya biarin ya? Ini kalau saya cut loss nanti harga balik. Kalau enggak saya cut loss, margin saya makin menyusut. Ya teman-teman. Jadi jangan buat Anda terjun atau masuk ke dalam lubang kebingungan dalam trading, teman-teman. Oke. Pertama dari strategi. Yang kedua jumlah trade. Yang ketiga manajemen risiko, teman-teman. Malam, Mas Rian. Ada teman-teman yang masih melakukan 3 metode ini. Yang pertama strateginya Anda masih campur aduk. Ya. Kedua masih terlalu sering berdagang atau terlalu sering masuk keluar market. Lalu yang paling parah Anda mengabaikan manajemen risiko. Anda masuk market tanpa punya stop loss. Anda masuk market tanpa punya titik cut loss Anda di mana, teman-teman. Ada yang masih menerapkan ini? Ya, teman-teman. Kalau Anda masih menerapkan ini, trading Anda belum sederhana. Kita buat sederhana, selogik mungkin, dan sebisa kita meminimalisir noise-noise yang muncul. Noise dari market atau noise dari diri kita sendiri. Noise dari diri kita sendiri apa, teman-teman? Yaitu tadi gangguan emosinya kita, tingkat stresnya kita yang naik. Ya, tingkat stres kita yang naik, kita jadi bimbang. Cut loss, enggak. Saya harus berhenti di mana, kita nggak ngerti. Ya, teman-teman. Keluar dari area ini, teman-teman. Lalu ada poin ketiga, penggunaan leverage yang berlebihan. Ya, penggunaan leverage yang berlebihan. Leverage dapat meningkatkan potensi keuntungan. Ya, semakin besar leverage, Anda semakin bisa open posisi lebih banyak. Tapi kadang-kadang yang belum memahami, Anda asal klik, 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 posisi Anda banyak, margin Anda sudah tidak kuat untuk menahan posisi Anda yang terlalu banyak itu, teman-teman. Masuklah lagi Anda ke
kompleksitas. Kok belibet ya nyebutnya ya. Karena apa? Leverage tadi, teman-teman. Oke, poin ke 5. Teman-teman sering berubah strategi. Anda ganti strategi. Hari ini Anda pakai trading breakout. Ya, hari ini pagi hari Anda pakai breakout. Setelah Anda trading breakout pagi hari, harusnya Anda tahu bahwa pagi hari market cuma bolak-balik. Nggak akan bekerja breakoutnya itu. Anda ganti lagi. Pakai metode yang lain. Nggak bekerja lagi. Anda ganti lagi karena Anda menguasai 1000 jurus, teman-teman. Saat market tidak berjalan sesuai rencana, bukan kita langsung ganti strategi. Seperti saya mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Di YouTube saya juga banyak pertanyaan. Pak Megan sekarang pakai SMG. Pak Megan apakah sudah ninggalin price action? Nah, ini malam ini saya jawab ya teman-teman. Bahwa SMG dan price action itu sebenarnya masih satu jalur. Ya teman-teman ya. Itu masih metode yang dalam satu jalur teman-teman. Oke. Dalam arti konsep berpikirnya tidak jauh. Ya, ada liquidity, ada market maker yang akan ambil stop loss. Itu hal yang sama antara dari price action dan SMG. Ya teman-teman. Jadi ini masih dalam satu area. Cuman ada sedikit poin-poin yang berbeda antara price action dan SMG. Mungkin di next webinar nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Ya. Lalu, ini poin ke-6 yang paling sering dihadapi trader yang masih belum percaya diri. Ya. Anda menerima banyak informasi, teman-teman. Ya, terlalu banyak informasi dari berbagai sumber, Anda kehilangan fokus. Ya, terlalu banyak analisa bisa mempersulit pengambilan keputusan. Anda join di grup-grup yang mungkin analisanya berbeda-beda. Di sini grup A buy, grup B sell, grup C wait and see. Anda bingung, Anda harus apa? Ya teman-teman, ada yang masih mengalami seperti itu? Ada yang masih mengalami Anda terlalu banyak informasi dan Anda malah bingung. Jujur teman-teman, di tahun 2023 ini, saat Anda mencari informasi tentang trading, Anda ketik ada di YouTube, trading forex. Ya, teman-teman akan keluar banyak search yang muncul di sana. Banyak hal yang keluar di sana, teman-teman. Tetapi saat saya 10 tahun yang lalu belajar forex, 2013, saya kenal forex 2018, benar-benar serius belajar 2013. Saya search di YouTube, itu masih jarang konten tentang forex. Dan condongnya banyak yang bahasanya Inggris. Wong Semarang bahasa Inggris orang mudeng, teman-teman. Ngeluh malah. Nah, jadi di tahun ini saat Anda masuk ke dunia forex, Anda harus bisa saring informasi yang masuk ke telinga Anda, ke apa yang Anda lihat. Itu Anda harus pinter-pinter menyaring informasinya. Ya, karena terlalu banyak juga yang masuk, Anda akan bingung menyaringnya. Kadang-kadang teman-teman tahu ya, kalau orang lagi bikin santan, ada kelapa, taruh di atas saringan, santannya terlalu banyak, itu kadang-kadang saringannya mampet. Ya, air santannya malah nggak turun, teman-teman. Mampet, bundet, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai Anda punya wadah yang terlalu banyak informasi dan itu over. Malah ini nggak bisa jalan, teman-teman. Otak kita konslet karena terlalu banyak hal yang masuk ke otak kita. Ya, teman-teman.
STA dengan MTA apakah sama? MTA itu apa ya, Mas? Monster Turtle Academy ya? Monster Turtle Academy, betul ya? Beda, Bapak. Kalau kita bukan monster turtle, tapi monster tenan. Beda, Pak. Kita bukan bukan monster turtle academy. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, tolong keluarlah dari area yang membuat Anda bingung sendiri. Over complicated strategi, over trading, ya, tidak pakai manajemen risiko, leverage yang berlebihan. Lalu Anda berubah-berubah strateginya. Infonya Anda harus Anda batasi. Oke. Di tahun ini informasi banyak masuk medsos, apa aja sih yang nggak bisa Anda akses, teman-teman? Cuman apa iya hidupnya kita mau lihat medsos terus ada info kayak gini kita ikut, info kayak gini kita ikut. Kita harus pinter nyari biar kita nggak kebawa-bawa sana sini. Siap, Mas Tri? Selamat bergabung. Nah, kita akan bicara tentang pendekatan sederhana dalam trading ya, teman-teman. Pendekatan yang cukup sederhana dalam trading. Waktu kita bicara tentang trading yang disederhanakan, kita akan bicara tentang pendekatannya juga, teman-teman. Apa yang akan kita lakukan? Ya, yang pertama saya gunakan adalah analisa tren dengan market struktur, ya, dan memahami harga bergerak seperti apa, ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke salah satu chart kosong lah ya. Kalau saya tanya teman-teman, kebiasaan apa sih yang sering market lakukan, ya, atau tren market itu dia ngapain aja sih? Apa yang dia perbuat, ya? Kalau saya boleh kasih tahu ke teman-teman, setuju Mas. Market itu ada fasenya dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Kayak gini ya teman-teman ya. Tapi apakah dia selalu seperti itu? Ya, apakah dia selalu seperti ini? Itu yang jadi pertanyaannya kita. Kalau memang market 24 jam kayak gini, kita semua kaya, teman-teman. Ya, kalau market 24 jam kayak gini, kita semua kaya. Why? Karena tinggal di area resisten kita sell, di area support apa yang kita lakukan? Buy. Ya, ini akan kita lakukan. Kalau memang dia begitu-begitu terus. Tetapi market kan nggak begini-begini terus, teman-teman. Banyak yang bisa terjadi di sana. Selain ini, sideway, kenapa saya bilang tren di awal tadi ya, kita harus tahu market itu sideway. Yang pertama, dia ada potensi untuk terjadi sideway. Lalu ada market yang kayak gini, teman-teman. Naik, turun, tapi turunnya tidak jauh, naik lagi, turunnya tidak jauh, naik lagi lebih tinggi, turunnya tidak jauh, naik lagi lebih tinggi. Ya, lalu market ada yang seperti ini lagi, turun, naiknya tidak tinggi, turunnya lebih dalam, naiknya tidak tinggi, turunnya lebih dalam, naiknya tidak tinggi, turunnya lebih dalam. Nah, ini harus teman-teman tahu bahwa ini adalah habit, habit, habit dari siapa? Habit dari si market, ya teman-teman. Ini habit dari market. Teman-teman harus ngerti dulu apa yang dia perbuat. Apakah sideway, ya? Apakah dia uptrend? Apakah dia
downtrend. Oke, kalau Anda sudah tahu trennya dan habit mereka apa sementara, karena saya bilang ini habit itu yang terjadi sama mereka itu sementara ya, teman-teman. Kita sudah one step ahead daripada trader-trader lain. Ya, tolong dimengerti bahwa saat Anda sudah tahu trennya market ini seperti apa, Anda sudah selangkah lebih maju daripada trader-trader lain. Untuk menggunakan tren yang kuat di time frame berapa? Yang pasti tren yang kuat ada di high time frame. Ya, ada di high time frame, teman-teman. Cuman saat Anda trading di high time frame, apakah sabar? Ini jadi pertanyaan yang utama, teman-teman. High time frame memang lebih valid, ya. High time frame lebih valid. But apakah memang Anda siap untuk trading di high time frame? Kenapa begitu? Sebagian besar trader itu nggak sabar, ya. Sebagian besar trader itu mereka nggak siap untuk menunggu. Setuju, teman-teman? Ya. Jadi saya minta, apakah high time frame saja yang bisa kita gunakan? Enggak, semuanya kita bisa gunakan, teman-teman. Bentar, saya ambil contoh market yang clear. Nah, oke. Apa yang Anda lihat di sini? Trennya uptrend. So pasti ya, nggak ada tawar-tawar lagi ya. Uptrend ya. Karena apa? Ada high yang di break atau Anda ambil dari high dari sini. High, ini ada low di sini. Ya, teman-teman. Ada high lagi. Dan market cenderung dia bikin higher high atau high high yang lebih tinggi. Ya, teman-teman. Oke. Jadi secara struktur kalau saya gambarkan nih price kayak gini, teman-teman. Ya. Oke. Nah, sekarang Anda lihat, teman-teman. Ini ada high di sebelah kiri. Ini ada higher high. Oke. Berarti opsinya untuk si USD Kanada ini apa yang Anda lakukan, teman-teman? Di time frame 2 jam untuk market ini. Bisa respon, teman-teman? Nunggu buy, Pak. Tunggu buy. Opsinya adalah, salah ambil ya, teman-teman. Opsinya di market ini adalah tunggu buy. Ya, tunggu buy-nya di mana? Anda harus tahu juga strukturnya. High, low, ini ada low. Ini ada higher high. Ya, teman-teman. High, low, higher high. Berarti opsinya Anda akan buy. Di mana? Salah satunya opsi yang bisa kita ambil adalah menganalisa area supply atau demand. Yang fresh, yang tidak fresh, ataupun yang rusak. Demand yang saya lihat menarik ada di sini, teman-teman. Ini area demand. Ya, berarti di lokasi ini atau di harga ini, saya akan menunggu harga masuk ke sini dulu, and then saya akan buy. Ya, teman-teman. Karena teman-teman harus ngerti bahwa wave itu bentuknya ini. A, B, C. Ini ada di video YouTube-nya STA yang simple profitable. A, B, C.
Ini harus break. Kalau ada kondisi seperti ini, apa yang Anda harus lakukan? Ya, searching for buy. Ya, teman-teman. Jadi market itu bentuknya kalau trending ya begini, teman-teman. A, B, C. Ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya. Ya, teman-teman. Harus ada apa di sini? Harus ada break lagi. Ini searching for buy, ini searching for sell. Ya. Berarti kalau di sini kita tunggu harga turun, baru kita buy. Ini tunggu harga naik, baru kita sell. Jangan lupa yang namanya stop loss. Ya, teman-teman. Stop loss. Oke. Ini untuk market yang trending. Ya, teman-teman. Pak, kalau saya trade di sini, misalkan nih, yang ini ya, teman-teman. Saya bahas yang ini dulu. Ini terlalu mepet. Saya geser dulu. Set. Oke. Kamu mengganggu, saya buang. Nah, salah satunya teman-teman di sini. Analisa teknikal yang efektif. Tren dulu, market struktur, memahami market bergerak seperti apa. Lalu Anda memahami supply dan demand. Lalu biasanya yang saya gunakan ya teman-teman. Strategi sederhana yang cenderung berhasil. Follow the trend, break, dan pullback. Ini ada break. Ya. Ini ada pullback. Oke. Nah, suatu pullback ini terjadi, saya biasanya gunakan yang namanya Fibonacci. Dari low to high. Ini mungkin saya geser dulu. Ya, teman-teman. Dari low ke high. Ini Fibonacci. Anda mau buy di mana? Bisa Anda buy di sini 50%. Bisa Anda buy di 0,786%. Tergantung resiko Anda maunya seperti apa. Atau mau Anda buy seperti ini, teman-teman. Gampangnya. Sudahlah Pak, saya mau ambil level 0,786 aja. Boleh juga teman-teman. Anda berarti fokus untuk menunggu level ini. Dan hanya akan melakukan buy jika price masuk ke situ. Karena apa? Asumsi Anda, SL Anda sudah cukup bagus. Karena kalau Anda level entry-nya di sini, SL Anda cukup jauh. Ya, ini sederhana aja teman-teman. Ya. Dan kalau bisa level 786 ini Anda cari bahwa di situ ada zone demand juga di sana. Ya, A, B, C. Ini untuk market yang trending. Ya, teman-teman. Nggak ada suara kah? Suara saya jelas, Mas Ian? Aman. Aman ya, Pak? Aman dari tadi aman. Siap. Oke. Ya, teman-teman. Jadi, kembali lagi ke sini tadi, bahwa Anda harus tahu market apa yang terjadi, uptrend, downtrend. Lalu pikiran Anda sederhanakan. Kalau uptrend, Anda harus fokus buy. Kalau downtrend, apa yang Anda lakukan, teman-teman? Fokus Sell. cari sell. Sebenarnya kan market begitu saja, teman-teman. That's it. Yang pertama Anda harus tahu trennya dulu, jadi Anda tahu. Uptrend Anda akan buy, downtrend Anda akan sell. Berbeda lagi kalau Anda memang trader yang trading di market yang sideways. Ya teman-teman. Jika Anda trading di market yang
sideways, itu akan berbeda lagi caranya. Yang bikin sulit nungguin, Mas Alvan sudah bicara pada diri sendiri. Semoga bisa diterapkan dengan baik ke depannya. Ya, jadi ini inti teman-teman. Habit dari market. Ya, ada sideways, ada uptrend, ada downtrend. Saat ini clear, semua clear. Ya, semua clear. Kita cari gambaran lagi. Tapi kembali lagi ya teman-teman, market itu nggak sesimpel apa yang kita bicara dari eh, teori. Tapi at least kita akan bisa tahu kok apa yang akan terjadi pada market. Saya hapus dulu. Nah, euro saat Anda lihat market ini, ya teman-teman, saat Anda lihat market euro ini, Anda sudah tahu trennya apa teman-teman. Bearish, Pak. Bearish trend, Downtrend. downtrend atau bearish trend. Clear ya teman-teman, tren turun. Setuju Pak Anto. Anda tahu tren turun. Anda mau pakai apa, indikator apa, EMA. Misalkan saya tongolin nih EMA-nya teman-teman. Ya, oke. Ini Anda keluarkan indikatornya. Berarti mungkin saya akan cari EMA yang masih fresh, yang belum kesentuh. Contohnya di sini. Ini belum tersentuh. Ya teman-teman. Tapi biasanya kalau saya nggak cuman EMA aja, saya, saya campurin dengan area supply. Ini ada area supply teman-teman. Ya. Dan validasi breaknya di mana? Validasi breaknya di sini. Low, lower low. Ini low, ya. Ini saya punya lower low teman-teman. Oke. Yang pasti saya sudah tahu dulu, tren ini turun di time frame 2 jam. EMA ini belum tersentuh dan supply ini pun masih fresh. Jadi ada kemungkinan untuk waktu price masuk ke atas, dia akan tertolak lagi ke bawah. Ya, tinggal Anda sesuaikan risk rewardnya teman-teman. Penjualan, misalnya Anda sell di sini, target Anda di mana? Target Anda mungkin di bawah ini, di lower low-nya. Oke, 1:3. Oh, terlalu banyak sepertinya. 1:2 aja deh. 1:2 ini pun juga nggak jauh kan sebenarnya teman-teman. Ya, 1:2 ini apakah jauh? Tidak, nggak jauh. Dan itu angka-angka yang sangat rasional untuk Anda trade. Risk reward 1:2. Berarti Bapak selalu charting di H2. Enggak, Pak. Yang saya lakukan, saya top down analisa. Saya lakukan dari time frame besar ke time frame kecil. Cuman ini permisalannya saja. Ya teman-teman. Saya akan hapus dulu. Hilangkan indikator, hilangkan gambar. Oke teman-teman. Nah, di sini kita lihat ini ada break ya teman-teman. Berarti ini ada A, ini ada B, kok C ya? B, ini ada C. C ini harus lower low. Ya, C ini harus lower low. Berarti kita searching for sell. Kita cek. Ya, price sudah mulai naik.
Berarti waktu harga ini naik, teman-teman, fokusnya Anda sudah cari level sell. Boleh Anda cari bantuan dari Fibonacci. Biasanya saya pakai entah 50% sampai 61% atau yang 7, 8, 6%. Ini kita bicara simpel dulu ya, teman-teman. Ya, kita bicara simpel aja dulu ya. Kita nggak bicara yang terlalu ribet. Ya, price sudah masuk ke area ini dan dia sudah tertolak ke bawah lagi. Ya, teman-teman. Setidaknya kita punya level untuk melakukan entry-nya kita. Dan kita tahu dulu apa yang terjadi. Trennya. Ya, teman-teman. Kita tahu trennya dengan jelas. Oke. A, A, B, C. Mungkin saya sampai ke sini deh. Ya. Ada lagi, teman-teman. Anggap aja ini A, ini B, ini C lagi. Fibonacci akan saya hapus. Oke. Kalau memang lower low-nya ini, saya akan cari level dari ini. 50 dan 61%-nya mana? Apakah ini? Atau dia ada di ujung sini yang Anda tunggu. Ya, teman-teman. Ternyata dia masih bikin lower low yang baru, teman-teman. Ini belum berakhir berarti penurunannya dia. Ya, kemungkinan penurunan dia belum berakhir. Dia masih akan bikin penurunan lagi. Oke, kita tunggu dulu dia selesai. Nah, at least kalau teman-teman mau lebih agresif, Anda bisa kecilkan time frame. Nah, sama juga, teman-teman. Ini A, ini B, ini ada break tadi ya. Ini ada C. Atau ambil ini C-nya di sini juga bisa, teman-teman. Anda ambil lagi Fibonacci dari high ke low. 50%-nya dia ada di level mana? 50% sampai 61%. Anggap saja dia di sini. Kita tinggal tunggu levelnya aja. 50% dan 61%. Atau 7, 8, 6%. Tapi Anda harus tahu stop loss-nya di atas sini. Sebagai titik untuk menjaga harga. Untuk tidak berubah tren. Ya, teman-teman. Jadi saat Anda sudah sederhana kan Anda akan tunggu A, tunggu B, tunggu C. Ya, ada A, ada B, ada C. C-nya ini harus lower low. Ada break. Berarti kita tinggal cari pullback-nya si market ini. Kemana? Harapannya setelah pullback dia lanjut lagi ke bawah. Ya. Mungkin di weekly nyentuh demand, Pak. Mungkin. Karena saya belum ke weekly. Kemarin saya mulai dari daily. Ya, teman-teman. Same dengan keadaan uptrend A, B, C. Oke.
Lalu saat Anda mau gunakan ini di time frame kecil pun itu oke, teman-teman. At least pola-pola ini terbentuk dimanapun kok. Ya, ini Anda tunggu apa? Tunggu pullback. Ya, dan harapannya saat B tidak di break, dia akan turun lagi. Saat B tidak di break, dia akan naik lagi. Sesuai dengan trennya. Nah, hapus teman-teman, saya jadikan M5 deh. Oke, saya jadikan M5 ya. Teman-teman bisa lihat. Ini ada low, ya. Anggap saja ini A. Anggap ini B. Anggap ini C. Ya. Saat dia mau turun lagi lebih jauh, ini pasti ada yang namanya pullback, teman-teman. Ya, ini selalu ada pullback. Ya, A, B, C. Harus pullback dulu sebelum dia lanjut lagi ke bawah. Ini saya hapus. Sekarang kita bicara beda. Ini ada A, ini ada B, ini ada C. Oke. Ini harus ada lagi yang namanya pullback. Press pullback dulu. Baru longsor lagi ke bawah, teman-teman. Oke. Lagi. Anggap saja ini A. Ini B-nya. Ini C-nya, teman-teman. Ya. Ini breakout-nya di mana? Breakout di sini. Ya. Ada pullback lagi. Ada pullback lagi. Jauh. Baru dia turun lagi ke bawah. Jadi market itu ya berkesinambungan bentuknya low, high, lower, low. Tinggal ini pullback-nya bisa jauh, bisa pendek. Bisa jauh, bisa pendek. Nah, jadi saat Anda menguasai ini, mengerti market itu bergeraknya seperti apa, dan yang Anda tunggu apa, Anda akan lebih jelas. Ya teman-teman, cukup dengan A, B, C, clear. Sederhana teman-teman. Ya, sederhana. Lalu, kan market tidak hanya terjadi trending saja teman-teman. Kadang-kadang market terjadi yang sideways. Maybe yang seperti ini. Ya teman-teman. Sideways atas, sideways bawah di support. Oke. Ini Anda juga bisa manfaatkan. Dia bisa pingpong dari area-area ini. Cuman, kalau Anda mau trade scalping di sideways, ya teman-teman, di sideways ada jam tertentu di mana tidak high volume, ya. Karena saat Anda mau cari market yang bolak-balik seperti ini, teman-teman, itu ada jam tertentu di mana volume market tidak bergejolak. Ada yang bisa respon saya kira-kira jam berapa, teman-teman? Market tidak dalam high volume. Ya, teman-teman sudah tahu sesi Asia. Ya, kalau Anda lihat di sesi Asia market itu sedang bolak-balik. Ya Anda tinggal kasih garis saja, teman-teman. Ya, dia sudah bolak-balik seperti ini dan Anda punya waktu untuk trade, kasih garis saja sudah. Anda bisa buy di bawah, sell di atas. Tapi harus ada buffernya untuk SL-nya. SL-nya jangan mepet-mepet. Ya, kalau SL-nya mepet-mepet repot kita nanti kena fake out. Ah,
ya. Jadi saya saran lagi kepada teman-teman bahwa market itu habitnya kayak gini saja, teman-teman. Market itu habitnya cuma kayak gini. Kalau naik dia bikin tangga ke atas, kalau dia downtrend berarti bikin tangga ke bawah. Oke? Dan apa yang harus Anda tunggu? Uptrend Anda harus fokus buy, tapi tunggu pullback. Ya teman-teman. Downtrend Anda harus cari sell, but apa yang harus Anda lakukan? Tunggu pullback lagi, teman-teman. Ya, Anda bisa tunggu pullback lagi. Kalau saya sering bahas di video dan webinar sebelumnya, market itu selalu ada yang namanya impulsif dan korektif. Ya, impulsif dan korektif. Cuman yang jadi masalah, teman-teman itu biasanya nggak sabar. Market belum sampai areanya, Anda sudah hajar. Yang terjadi Anda yang dihajar, teman-teman. Ya, saya dulu pun begitu. Saya yang kena hajar sama market. Rencananya saya yang menghajar, tapi kebalikannya. Saya yang babak belur. Tapi saat saya jadi lebih sabar dan lebih menunggu market itu akan seperti apa, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa buat saya pribadi. Karena apa? Yaitu tadi, saya jadi mengerti bahwa memang trading itu 80% menunggu. Ya teman-teman. Ini sebenarnya arahnya ada di Dow teori, teman-teman. Anda bicara impulsif, korektif. Impulsif, korektif. Impulsif lagi mungkin. Ya. Lalu saat market ada di area ini, tengahnya ini, teman-teman. Anggap saja ini time frame besar. Anda kecilkan time frame kecil. Di sini, di dalamnya ada impulsif lagi. Ada korektif lagi. Impulsif lagi. Korektif lagi. Impulsif lagi. Sama. Di sini juga ada. Saya tipis sedikit. Nah, cuman kadang-kadang kita sering terjebak di mikro-mikro trend ini. Kita terlalu berekspektasi dan terlalu berasumsi. Pak bertanya saya kalau udah masuk zona SND, kita lihat low time frame, kita cari konfirmasi yang bagaimana. Nah, tadi mungkin saya sudah bahas, waktu market uptrend dia bergerak seperti ini ya Mas. Lalu waktu market downtrend dia bergerak seperti ini. Ya, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu ke teman-teman sebelum kita bicara reaksi. Saya punya market yang kayak gini. Yang pertama, gambar terlalu kecil nggak ya teman-teman? Jelas ya tapi ya. Ayamnya Jelas, Pak. aku. Oke. Ya, ini ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Tolong direspon saat Anda melihat market ini sama-sama uptrend. Setuju? Ya, Setuju, Pak. sama-sama uptrend. Setuju ya Bu? Ya. Tetapi yang paling kuat yang mana uptrendnya teman-teman? Yang 3. Yang nomor 3 ya Bu ya. Iya. Teman-teman juga ngerti bahwa ini nomor 3. Jadi Anda tahu karakteristiknya market itu berbentuk anak tangga.
Tapi anak tangganya ada yang landai, ada yang biasa saja, ada yang super tinggi jaraknya. Ya teman-teman. Yes, nomor 3 cenderung kalau turun lebih kuat lagi. Naik kuat biasa dibalas dengan penurunan yang kuat teman-teman. Teman-teman harus ngerti. Kalau di sini, kalau nggak begitu kuat, biasanya saya antrinya di 0,786 ini teman-teman. Kalau ini, saya mau entry, biasanya saya entry di 50%. Ya. Kalau ini, saya entry di 38%. Ya. Jadi selain saya tahu identifikasi market itu uptrend, downtrend, sideways, kalau uptrend seperti apa? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Same as dengan downtrend. Downtrendnya seperti apa? Nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga? Karena ini punya karakteristik masing-masing. Ya, jadi yang pertama tadi Anda harus tahu ini tadi, memahami trennya. Minggu depan deh kita bicara tentang supply demand atau order block lah ya. Follow the trend. Kita ikutin tren, tapi kita harus tahu juga tren itu yang terjadi kuat, lemah, atau biasa saja. Ya teman-teman. Kalau yang nomor satu ini trennya cenderung lemah. Ya. Kalau yang nomor dua ini trennya cenderung kuat. Yang nomor tiga ini trennya cenderung sangat kuat. Ya, kita harus ngerti. Dan strategi sederhana yang cenderung berhasil adalah follow the trend. Ya, karena kita tahu trennya apa dulu. Uptrend, kita tahu. Lalu, kita melakukan apa? Break dan pullback. Kombinasikan dengan Fibonacci. That's simple. Strategi yang simple. Dan saya bilang ini profitable. Ya, teman-teman. Lalu kita bicara apa? Manajemen resikonya yang harus kita persiapkan. Ada yang di sini belum pernah ngerti cara pengelolaan risk management di Forex. Dari 44 orang di sini termasuk saya, biasanya apa yang Anda gunakan teman-teman untuk mengatasi risiko dalam Forex trading? Anda pakai risk per trade, Anda pakai cash management, atau Anda melakukan compounding? Nanti saya share Pak di channel Telegram ya. Lot berarti masuknya risk per trade ya Mas. Ya, ini harus Anda tekankan juga. Biar apa? Biar entry-nya Anda makin simple. Entry-nya Anda makin simple. Ya teman-teman. At least saat Anda sudah tahu bahwa market seperti ini, price naik, turun, naik lagi ke atas, tinggi. Ya, yang menjadi pertahanan uptrend adalah area ini teman-teman. Yang menjadi pertahanan uptrend adalah area ini. Ya, jadi kenapa saya selalu bilang ini SL-nya. Ya, Anda mau entry dari mana? Kembali lagi, ambil dari Fibo. Mungkin Anda mau gunakan ini, 61% atau 78% ini. Ya Anda taruh di sini risknya berapa persen. Berapa risk yang siap Anda tanggung. Ya, berapa risk yang siap ditanggung. Kenapa? Takutnya modal Anda itu bisa kebawa semua. Kalau Anda nggak pakai berapa risk yang siap Anda tanggung. Itu yang bikin repot teman-teman. Nah, 2% dari modal. Tiap bulan di compounding. That's good. Waktu price masuk ke sini,
Harapannya kita masuk ke sana, plus ke sana. Nah, di titik ini kalau teman-teman memang suka melihat konfirmasi, cari konfirmasi. Ya teman-teman, cari konfirmasi. Anggap saja ini saya zoom. Ya, konfirmasinya biasanya apa? Ya tetap kembali lagi, konfirmasinya saya Quasimodo. Ya mas, konfirmasinya Quasimodo. Oke, kenapa risk siap ditanggung harus Anda siapkan? Misalkan saya tanya teman-teman, Anda deposit $1.000 ke broker. Emang Anda mau satu kali trade itu $1.000 langsung habis teman-teman? Anda mau $1.000 langsung habis? Anggap gini aja deh. Mas Alvan, ya, Mas Ahmad Alvan. Mas Ahmad Alvan, Anda adalah teman saya, anggap saja begitu. Anda punya uang di rekening 100 juta. Dan saya waktu itu datang ke rumah Anda, saya tanya, Mas Alvan boleh nggak saya pinjam uang 100 juta? Anggap aja itu terjadi pada teman-teman. Saya pinjam uang ke Anda, Anda sesuai uang yang ada di tabungan Anda. Kira-kira Anda kasih nggak teman-teman? Sesuai uang yang ada di tabungan Anda loh. Misalkan 100 juta ya itu, uang itu saya pinjam. Misalkan 50 juta ya uang itu saya pinjam. Misal 1 miliar, ya itu yang saya pinjam. Boleh nggak teman-teman? Ada respon? Enggak, Pak. Nggak akan boleh teman-teman. That's kenapa risk ini harus siap yang ditanggung. Jadi mungkin kalau Anda kasih uang ke saya atau kasih pinjam uang ke saya, yang Anda pinjamkan adalah sebagian yang sudah siap tidak kembali. Ya, sebagian yang sudah siap tidak kembali teman-teman. Karena Anda tahu sendiri saat orang pinjam uang itu kan antara ya kembali dan tidak kan, ya Anda tahu sendirilah. Jadi teman-teman harus pakai ini stop loss. Jadi orang pinjam uang ke Anda itu anggap aja Anda pakai stop loss. Betul, uang dipinjam harus siap gak kembali teman-teman. Itu kita berlakukan ke market. Saat Anda trade, Anda masuk ke market sudah harus siap bahwa kalau uang Anda itu nggak kembali. Berarti Anda harus atur berapa persen dari yang Anda ready untuk tidak kembali. Ya, dia akan meninggalkan Anda. Uang itu akan meninggalkan Anda. Ya teman-teman ya. Jadi kenapa Anda harus siap dengan risk per trade? Bayangkan Anda punya uang 100 juta, saya pinjam. Besok sore saya kembalikan. Besok sore Anda telepon saya. Bro, aduh tagihanku meleset nih. Rabu ya? Rabu. Oke lah Rabu. Rabu nggak ada kabar. Anda mulai gelisah, nggak bisa tidur. Telepon lagi saya. Bro, Kamis ya atau Jumat lah. Ini yang mau transfer nggak transfer. Tambah lagi Anda nggak mau makan. Sudah tidur nggak enak. Makan nggak enak, teman-teman. Lewat 1 minggu, saya alasan lagi. Pak, sorry. Ini belum bisa saya kembalikan. Uangnya diblokir BI. Uangnya dikira apalah. Tambah emosinya Anda naik, stres Anda naik. Anak istri Anda kena marah. Itu kan sama dengan trading, teman-teman. Anda ke floating, posisi Anda nggak selesai-selesai. Pertama nggak bisa tidur. Kedua nggak mau makan. Ketiga, nanti yaitu orang-orang di sekeliling Anda akan kena dampaknya. Ya, Anda akan marah kepada orang-orang yang di sekeliling Anda yang nggak tahu sebabnya apa. Ya, jadi saya saran mulai malam ini saat Anda trading pakailah stop loss. Siapkan resiko sebelum Anda nyemplung. Ya teman-teman.
Kalau Anda memang mau naik gunung ya bawa minum yang cukup. Ya, siapkan semuanya. Jangan sampai ini unpredictable. Market sudah unpredictable, jangan sampai resikonya pun unpredictable, teman-teman. Bikin resiko yang konkret, yang jelas, yang pasti. Setuju ya? Betul, lebih mudah recovery ya Pak. Mungkin Pak Mas Boy pernah mengalami itu ya. Tidur gak enak, makan ini garamnya sudah banyak kok rasanya pahit gitu ya. Ya teman-teman, anak lari-lari main dia, Papa ayo main. Apa sih kamu ganggu aja? Hmm, kan begitu teman-teman. Istri, Pak, ini gasnya habis loh. Listrik sudah dibayar loh. Wah, kosek-kosek. Nah, kan begitu teman-teman. Ya, semua trader pernah mengalami itu, jangan diulang lagi. Kita manusia yang punya pikiran, punya intelijensi yang lebih, ya janganlah kita masuk ke lubang yang sama. Oke, ada pertanyaan dulu sebelumnya. Minggu depan saya akan masih bahas ini ya, tentang teknik yang simple. Saya lengkapi lagi nanti. Sekalian nanti kita akan bahas tentang backtest dari yang Mas Kennedy tadi sampaikan. Siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk makin pede dan makin jelas menghadapi market. Oke, at least malam ini materinya cukup sederhana, tapi kita banyak membahas tentang ini tadi psikologis yang timbul kalau Anda nggak pakai money management. Ya teman-teman. Kalau peletakan SL, Pak, saya pribadi tetap sama. Dalam arti saat ada price move up, dia down, dia naik lagi ke atas. Ya, ini ada break higher high yang muncul. Misalkan di sini anggap aja ada zone demand, ya. SL pasti saya taruh 10 poin atau 15 poin di bawah si demand. Dengan harapan apa? Waktu dia turun, biar saya nggak kena spike SL Hunter sebelum dia naik lagi. Ya ini yang saya jaga. Kenapa saya kasih jarak 10 sampai 15 poin tiap entry-nya saya. Bagaimana kita tahu harus ganti sell dari buy? Yang pertama, teman Mas harus ngerti market struktur ada high, ada low, higher high, higher low, higher high, higher low. Ya, biasanya ciri khas dari perubahan tren adalah kalau market ini masih mau naik lagi dan dia turun, ini lebih rendah daripada level ini, teman-teman. Ya, jadi biasanya yang dia munculkan ini ada low, di sini ada si lower low. Ini berarti adalah permulaan, dia akan berubah tren. Sama juga waktu dia turun, ya, dia kan bikin higher high, and then dia berubah jadi uptrend. Ya teman-teman, ini high, ini ada higher high. Jadi market struktur yang jelas untuk perubahan tren, kembali lagi prinsip dasar ini adalah Quasimodo. Seperti materi yang ada tadi di Z Academy yang di-share sama Mas Kennedy. Yes. Untuk gold trennya apa? Kita cek di gold. Kita akan melihat tren dari sudut pandang yang beda-beda ya teman-teman. Kalau Anda lihat di monthly teman-teman, apa yang terjadi pada gold? Resisten berjajar, ya.
Support ini berjajar tapi ada break. Maybe monthly masih sideways ya. Oke, mungkin masih sideways monthly, weekly. Weekly Anda lihat struktur yang terjadi. Ini A, ini B, ini C. Uptrend ya teman-teman. Jadi penurunannya ini kemungkinan besar menurut saya adalah pullback. Penurunannya ini kemungkinan besar adalah pullback. Apakah dia nanti akan angkat lagi? Ya, kalau tujuan saya di weekly saya punya area demand di sini yang masih saya pantau. Saya nggak ngerti kapan dia masuk ke sana, tapi saya tunggu di area tersebut kalau mau buy lagi 1850. Ya teman-teman. Jadi Anda lihat dari monthly sideways kemungkinan, weekly-nya uptrend, daily apa yang terjadi teman-teman? Daily ini ada low, ini ada high, ini ada lower low, ini ada lower high, ini ada lower low lagi, ya. Jadi potensinya secara daily, apakah dia akan downtrend menuju ke demand yang weekly, ya teman-teman. Mungkin apakah nanti dia tertahan di area ini, saya juga nggak ngerti, kita belum tahu, itu hanya prediksi dulu, ya. Jadi arahnya mungkin saja price ini naik lagi ke supply and then turun lagi ke bawah, ya. Jadi teman-teman kalau bicara tren, Anda harus bicara tentang time frame juga. Jangan bicara gold naik di time frame berapa. Ambigu nanti teman-teman. Karena tiap time frame punya bias time trend sendiri-sendiri. 4 jam. 4 jam yang kelihatan apa teman-teman? Saya hapus dulu. Yang kelihatan dari 4 jam apa yang terjadi? Downtrend. Downtrend yang mulai mencoba Oh ya. uptrend ya Bu ya. Iya Pak. Downtrend yang mulai mencoba ke uptrend. Jadi proyeksinya apakah dia akan bikin higher high lagi dan turun naik lagi. Dia lanjut ke atas. Apakah seperti ini? Ya teman-teman. Jadi di tiap time frame akan menampakkan kepada kita sudut pandang tren yang berbeda. Jadi saat Anda bilang trennya up atau trennya down, lebih baik atau lebih bijak tampilkan juga time frame-nya time frame berapa. Karena akan bercampur aduk kalau nggak seperti itu. Ya, sementara masih ada muncul ganti tren. Sementara teman-teman. At least ini harus di break lagi. Resisten di sini. Untuk dia confirm untuk naik lagi. Harus ada resisten yang lebih tinggi nantinya. Ya. Jadi saat bicara tentang tren, saya ingatkan sekali lagi harus melengkapi dengan namanya time frame. Izin tanya Pak, Bapak menggunakan metode udah berapa lama? Ya, sudah berapa trade? Probabilitas metodenya berapa? Terima kasih. Pak Agus bisa cek ke channel Telegramnya STA. Kita di sini selalu kasih preview market ya, before and after seperti ini. Ya, ini sebelum terjadi harapannya price broken supply, dia pullback dan naik. Sudah mulai pecah supply-nya. Kita sudah cari buy dan price naik untuk gold. Lalu untuk yen juga sama, ini area pantau saya buat sell. Ya, sudah masuk area pantau.
Pilpres mulai turun ke target. Jadi Bapak bisa cek di Semarang Trader Academy. Ya Pak, silakan join ke channel tersebut. Nanti Bapak bisa lihat sendiri dari apa yang saya sering sampaikan. Oke teman-teman, ya semoga malam ini bermanfaat dan nanti slide materinya akan saya share ke channel Telegram. Sekalian nomornya dari Mas Z Academy. Oke, thank you. Ini sudah 21.40, sudah 2 jam saya berbicara. Agak sedikit seret teman-teman. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Sukses selalu buat Anda. Terima kasih banyak Terima kasih sebelumnya. Pak Megan. Terima kasih. Terima kasih Pak Megan. Thank Terima you. kasih semuanya. Makasih. Pak Megan. Terima kasih Pak Megan. Terima kasih. Terima kasih Bu Makasih Bu El. Lingga, makasih Bu Luciana. Makasih Pak Thank you Megan. semuanya. Selamat istirahat. Sampai ketemu Selamat lagi di istirahat. webinar STA selanjutnya.